Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi yaitu terkait PPG dalam jabatan tahun 2023, yang mana ada kabar baik Bapak Ibu, terutama bagi guru yang memiliki TMT sampai dengan tahun 2015, yang mana ini berkaitan dengan lama pendidikan ketika Bapak Ibu nantinya lolos di seleksi akademik ataupun pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Tadi saya lagi jelasin tentang kategori 1, kategori 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi TMT itu untuk menentukan Bapak Ibu nanti masuk kategori 1 atau kategori 2. Jadi kalau TMT-nya sampai 2015 nanti akan masuk PPG-nya di kategori 1. Kalau 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2020 berarti nanti akan masuk di kategori 2. Nah, ini yang membedakan lama pendidikannya. Kalau yang kategori 1 itu lama pendidikannya hanya 2 bulan, sekitar 2 bulan ya. Kalau nggak banyak libur ya. Kemudian kalau yang kategori 2 itu sekitar 3 bulan gitu. Itu bedanya. Tapi serdiknya sih tetap sama. Dan kami berharap Bapak Ibu kalau memang punya TMT-nya 2015 ke bawah ya pakai yang 2015 ke bawah aja gitu. Jangan pakai yang 2016 ke atas gitu, meskipun itu bisa gitu ya. Dan ini kami informasikan ya Bapak Ibu bahwa pelaksanaan PPG Daljab ini semuanya masih daring ya, jadi dari seleksinya daring. Nanti untuk seleksi akademiknya nanti kita infokan ya, apakah daring ataukah Bapak Ibu harus datang ke TUK, nanti kami infokan kembali. Tapi untuk BPG Daljabnya itu sendiri untuk kuliahnya itu daring Bapak Ibu ya. Jadi tapi meskipun daring, kami berharap ya dan Bapak Direktur selalu menghimbau kepada Dinas Pendidikan agar Bapak Ibu guru ini jangan diberi tugas tambahan lainnya gitu, jangan sambil mengajar. Karena meskipun daring, kan Bapak Ibu harus full ya dari pagi sampai sore gitu di jam kerja dari Senin sampai Sabtu. Jadi bukan artinya kalau daring kemudian jadi bisa sambil mengajar. Nah, itu yang kami tidak harapkan dan kami selalu menyampaikan melalui surat nanti ketika nanti sudah penetapan itu kami menyampaikan juga melalui surat supaya kepada kepala dinas itu menyampaikan kepada semua kepala sekolah bisa mengizinkan guru-gurunya untuk mengikuti PPG Daljab secara penuh gitu ya, karena kami inginnya guru-guru ini fokus ya ketika ikut PPG kan juga cuma sekitar 2 bulan ya, dan mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu KBM ya, karena mudah-mudahan bisa diganti oleh guru lainnya yang lain gitu yang ada di sekolah itu. Dan ini kan untuk kepentingan kita bersama ya, kalau nanti Bapak Ibu guru ini dapat serdik kan artinya yang beruntung juga sekolah ya gitu. Sekolah artinya memiliki guru-guru yang sudah berserdik, karena kita ketahui serdik ini kan wajib ya dimiliki oleh semua guru. Jadi kita harus mendukung gitu ya Bapak Ibu guru supaya mengikuti PPG ini dengan benar, dengan baik gitu ya, jangan sampai ada kendala. Kalau bisa didukung gitu, misalnya Bapak Ibu guru ini ada kendala perangkat misalnya ya, misalnya nggak punya laptop, mungkin dari sekolah bisa dibantu minjemin laptop gitu selama pelaksanaan PPG itu. PPG dalam jabatan itu ada beberapa kategori ya, tadi sudah disampaikan juga. Jadi kategori 1 itu untuk guru-guru yang TM-nya sampai tahun 2015 ya, untuk guru-guru yang TMT-nya sampai tahun 2015. Pelaksanaannya sekitar 2 bulan ya, dengan SKS-nya 12 SKS. Ya, kemudian PPG dalam jabatan kategori 2 yaitu untuk guru-guru yang TMT-nya dari 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2020 untuk tahun ini. Nah, kalau tahun depan berarti akan mundur sampai 2021 ya. Jadi tiap tahun akan mundur setahun ya. Kalau tahun ini hanya sampai 1 Januari 2020. Bagaimana kalau TMT-nya 2 Januari 2020 ya, berarti ikutnya tahun depan. Karena tahun depan nanti TMT-nya berarti maksimal 1 Januari 2021 yang bisa ikut kategori 2. Ya. Jadi memang harus menunggu dulu ya Bapak Ibu gitu ya, karena memang PPG dalam jabatan itu dibuat sedemikian rupa agar tidak
meninggalkan murid ya, agar tidak meninggalkan murid terlalu lama, sehingga memang diperlukanlah pola-pola supaya pelaksanaannya ini singkat begitu, tidak terlalu lama seperti PPG Prajabatan. Kemudian ada PPG dalam jabatan bagi lulusan PGP ya, ini adalah untuk guru-guru yang sudah lulus PGP. Nah, seandainya Bapak Ibu sekarang ini sedang dalam masa pendidikan di PGP, silakan saja ikuti seleksi administrasinya ya, dan ini seleksi administrasinya sama semuanya ya, untuk semua guru ya, mau yang PGP yang tidak itu sama. Jadi diikuti saja dulu. Nah, nanti pengaruhnya adalah setelah seleksi. Kalau Bapak Ibu lulus seleksi ya, yang ikut PGP ini, nanti di plottingnya menunggu Bapak Ibu lulus PGP ya. Di plottingnya menunggu Bapak Ibu lulus PGP. Jadi ditunggu saja. Jadi nggak mungkin bentrok juga. Jadi kalau misalnya sekarang lagi masa pendidikan PGP ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan nunggu PPG-nya, menunggu Bapak Ibu selesai PGP. Tapi sekarang seleksinya ikut aja ya, tetap ikut seleksinya. Supaya nanti ketika sudah lulus bisa langsung diplotting gitu ya. Jadi nggak nunggu lagi seleksi tahun depan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga PPG dalam jabatan bagi guru yang belum lulus UTM PLPG. Nah, ini bagi yang belum lulus UTM PLPG dan kemarin di tahun 2022 belum ikut PPG, dan yang kemarin di angkatan 1 belum ketinggalan belum ikut PPG. Nah, itu bisa mengikuti ini, tapi memang harus terdata ya di kami. Kalau memang tidak terdata ya mohon maaf tidak bisa. Jadi silakan dicek di SIM PKB-nya gitu ya. Kalau Bapak Ibu terpanggil nanti bisa mengikuti. Tapi kalau memang tidak ya mohon maaf, berarti bukan yang termasuk dalam kategori ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang kita laksanakan di angkatan 1 ini. Nah, nanti untuk angkatan 2 seperti apa nanti kita lihat ya, karena masih dalam penyusunan juga. Apakah sama model pembelajarannya ya seperti yang angkatan 1 atau nanti ada perubahan, nanti akan kami sosialisasikan dalam pertemuan berikutnya, karena masih dalam tahap pembahasan. Yang jelas garis besarnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kenapa TMT itu sangat perlu kita cek, karena menyangkut nanti Bapak Ibu masuk ke kategori yang mana gitu ya.